Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya hormati, oh ya, supaya teridentifikasi. Teman-teman wartawan yang saya hormati, jadi pada sore hari ini kami dari Universitas Gadjah Mada akan memberikan keterangan kepada pers terhadap isu yang mungkin dipertanyakan ya berkaitan dengan ijazah ya dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan di sini kami bersama-sama, di sebelah kanan saya adalah Dekan Fakultas Kehutanan ya, tempat di mana Bapak Joko Widodo menempuh pendidikannya. Di sebelah kiri saya adalah dari dosen Fakultas Hukum, dan yang paling kiri adalah Bapak Ari Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan juga Pengabdian Masyarakat, karena saya kira berkaitan dengan alumni ya. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rektor dan teman-teman media, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Dari ya. Bu Rektor Haris, Bu, dari Kompas, Bu, apakah UGM akan mengambil langkah tertentu terkait orang yang melakukan tuduhan seperti itu? Mas Haris dari Kompas. Ya. Saya kira saya akan memberikan kepada tim ya sesuai dengan proporsinya. Betul, Bu Rektor. Pertanyaannya, kalau apakah UGM akan melakukan tindakan terhadap orangnya? Secara prinsip orang itu tidak menggugat ya, kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM. Kalau kita lihat dari tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini, itu tidak secara spesifik direct pada UGM. Demikian. Selamat sore Bu Ufat, saya Panji dari Kumparan.com. Mungkin ini yang banyak yang jadi pertanyaan kan dalam narasi yang beredar di media sosial, dibandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah alumni lain dengan di tahun yang sama tapi berbeda fakultas, dan itu kan ibaratnya konsep ijazahnya, tulisannya, tata letaknya mungkin berbeda. Mungkin ada penjelasan dari UGM terkait perbedaan ini gitu. Terima kasih. Ya, mungkin ini ada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan ya, tapi sebelumnya memang pada waktu-waktu sebelum adanya computerized ya, itu penulisan ijazah itu adalah menggunakan
tulis halus itu ya, tulis halus, dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman. Misalnya kalau sekarang di Dikti itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu. Dan mungkin ini dari Pak. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Jadi untuk menjawab masalah mengenai format ijazah itu, khususnya yang berkaitan dengan Pak Jokowi antara satu fakultas dengan fakultas yang lain, dapat dijelaskan oleh Bu Rektor. Kami sudah mencoba melihat mengenai format ijazah yang diterima oleh Pak Jokowi dengan teman satu angkatan yang kebetulan lulus pada saat yang bersamaan, di mana di situ persis, jadi formatnya untuk fakultas kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau untuk fakultas yang lain saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi kalau di fakultas kehutanan seragam seperti itu. Baik, nah, dari Gatra. dari Gatra, silakan. Bapak, isu ini kan sudah cukup lama sebenarnya, sejak awal pemilihan Pak Jokowi. Langkah UGM melakukan klarifikasi ini apakah karena kerisian terhadap isu ini atau seperti apa, Bu? Sebetulnya bukan kerisian ya, tapi adalah tanggung jawab kami juga untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Jadi artinya bukan karena yang dipertanyakan adalah orang nomor satu, bukan itu juga, tetapi juga adalah misalnya ada alumni yang ingin diverifikasi, ya kami juga akan melakukan verifikasi, langkah verifikasi sesuai dengan proporsinya. Jadi misalnya banyak kan sekarang misalnya alumni yang bekerja di suatu tempat terus kemudian minta verifikasi betul nggak ini lulusan ini. Jadi saya kira itu adalah suatu langkah wajib dari institusi untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Mungkin Pak Adi Sujito mau menambahkan, silakan Pak. Ya, ketika nama UGM dikaitkan, setelah gugatan mapel kan kita itu. Tapi ketika dikaitkan, kita nggak mungkin kan kita tidak menyampaikan kepada publik seolah nggak tahu. Bagaimana juga seperti klarifikasi ini supaya paling tidak mendudukkan masalah agar clear, tidak overspekulasi, gitu saja. Dan itu sudah berlaku bagi siapapun. Alumni yang menginginkan untuk klarifikasi, oke, ini kebetulan saja ini Pak Jokowi kan jadi orang nomor satu. Jadi itu lebih pada bagian dari respon Universitas Gadjah Mada karena beliau ini juga alumni kita, sehingga supaya tidak ada spekulasi yang berlebihan. Terima kasih. Baik, masih ada? Oh, ya, silakan. Ibu Mbak dari Tempo. Yang pertama, yang alumni UGM itu menyebut tahun 85 itu ada nama dua Jokowi yang sudah, apakah itu benar? Itu aja. Kalau mau kita pastikan. Oke. Ya. Itu kami malah belum pernah dengar ya. Sekarang aja ada dosen kita yang namanya Jokowi itu. Jadi itu juga dekan ya, dekan Fakultas Pertanian ya. Jadi kami belum dengar tentang hal tersebut. Apabila memang perlu klarifikasi, tentunya yang berasumsi atau menyatakan seperti itu dapat mempertanyakan secara resmi ke UGM. Saya kira kami akan mencari klarifikasi atau memverifikasi hal tersebut. Begitu ya Mas? Kalau masalah anatomi yang dipertanyakan gimana? Oke, terang. Itu ditanyakan kepada ahli anatomi aja. Baik, sudah teman-teman? Terima kasih. Ya, baik, sekali terima kasih kepada teman-teman media yang luar biasa sore hari ini, dan tentunya Bu Rektor, Pak Dikan, Pak Wakil Rektor, dan Pak Andi juga sangat berterima kasih. Tentu klarifikasi yang disampaikan oleh pimpinan universitas itu juga akan bisa disiarkan oleh para awak media ini tentunya ke seluruh Indonesia. Matur nuwun. Masih ada tambahan, Bu? Sampun? Ya. Baik, sekali terima kasih Bapak Ibu, dan selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.